Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaman 25 surat Al-Baqarah ayat 165. 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'iqab wa anna allaha syadidul 'adzab. Wa minan nasi, dan dari manusia, man orang yang, yattakhidhu dia mengambil, min dunillahi dari selain Allah, andadan sekutu-sekutu. Dan dari manusia ada orang yang mengambil, yang dia mengambil dari selain Allah, itu sekutu-sekutu, persamaan-persamaan. Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka, mencintai selain Allah. Kahubbillahi, seperti cinta, kahubbi seperti mencintai, Allahi pada Allah, atau kahubbillahi seperti cintanya pada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu amat, hubban cinta, asyaddu lebih sangat, hubban cintanya, lillahi pada Allah. Walau, dan jikalau, dan andayaro melihat, sapa alladzina zalamu, orang-orang yang mereka zalim, idh ketika yarawna mereka melihat al-'adzaba siksa, maka annal quwata, sungguh kekuatan, mereka meyakini sungguh kekuatan lillahi jami'a, bagi Allah semuanya. Wa annallaha, dan sungguh Allah, syadidul 'adzab, amat berat siksanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi. Dan dari manusia itu ada yang mengambil selain Allah sekutu-sekutu, mereka cinta mereka seperti cintanya kepada Allah. Cara mengamalkan ayat ini yaitu kita hindari ada yang menandingi cinta kita kepada Allah. Kita hindari ada yang menandingi cinta kita kepada Allah. Atau kita hanya cinta kepada Allah. Nomor 2, kita tidak mengambil isinya dunia. Kita tidak mengambil isinya dunia dalam kurung selain Allah, yaitu tahta, harta, dan keluarga, menjadi tandingan kecintaan pada Allah.
Apa tadi yang pertama? Kita hindari apa? Ya, kita hindari apa? Ada yang menandingi cinta kita kepada Allah, atau kita hanya cinta pada Allah. Nomor dua ya sama itu sebenarnya, yaitu kita tidak menjadikan isinya dunia, dalam kurung selain Allah. Di sini kan disebut min dunillahi, dari selain Allah. Ulama sufi itu gampang cara memahaminya. Pokoknya min dunillahi yaitu selain kecintaan kepada Allah, yaitu cinta pada isinya dunia. Apa? Harta, tahta, dan keluarga, termasuk sehatnya raga. Makanya kita hindari cinta pada isinya dunia. Misalnya, kita pakai ilustrasi. Kita lebih suka mondok, karena mondok ini adalah sama dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, daripada cinta kita kepada enaknya di rumah, enaknya keluar bersama keluarga di rumah. Kita hindari cinta, harta, makanan, dan minuman. Kalau di rumah kan enak makanan dan minumannya, maka kita hindari itu, kita lebih cinta kepada Allah. Allahumma amin. Jangan sampai cinta kepada Allah itu kalah dengan cinta pada dunia. Jangankan kalah, sama saja tidak boleh. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil dari selain Allah, yaitu isinya dunia, sebagai sekutu atau persamaan. Mereka cinta itu, isinya dunia itu, seperti cintanya kepada Allah. Jangan kita hindari apa? Menyamakan cinta kita kepada Allah dengan cinta dunia. Cinta kepada Allah itu apa? Berarti cinta pada jalan Allah, iman, ibadah, akhlak. Itu cinta pada Allah, yaitu sabilillah. Lebih suka zikir bersama orang-orang yang zikir. Itu namanya cinta kepada Allah. Banyak orang yang tidak paham dengan Al-Quran ini, dengan ayat-ayat seperti ini. Cinta pada Allah bagaimana? Aku sudah cinta pada Allah, padahal disuruh ngaji males. Ya, katanya cinta pada Allah. Nah, cinta pada Allah itu apa? Cinta pada Allah adalah senang jalan Allah sabilillah, yaitu iman, ibadah, akhlak. Lebih suka ngaji, lebih suka mondok daripada nonton TV. Itu namanya lebih cinta kepada Allah. Lebih suka berkumpul dengan orang yang mengagungkan Allah, belajar Al-Quran, daripada berkumpul dengan orang yang nganggur-nganggur. Itu berarti lebih cinta Allah daripada dunia. Coba ini kita amalkan untuk diri kita, ya, kita amalkan untuk diri kita, dan kita amalkan, kita sebarkan, kita ajarkan Al-Quran untuk hamba-hamba Allah. Ya. Termasuk lebih cinta kepada Allah adalah lebih cinta pada ulama daripada keluarganya, daripada anaknya, daripada istrinya, daripada orang tuanya, daripada mertuanya.
Diperintah oleh ulama, silahkan dijaga pesantren ini, ajarkan, jangan sampai kamu tidak disiplin. Kemudian orang tuanya mengatakan, mak nak sakit nak, kamu pulang saja ya, nungguin mak ya. Sementara ada anaknya yang lain yang tidak mondok, tidak diperintah untuk pulang. Nah itu anak yang lain. Anak yang lain itu kerja nak. Kasihan kalau kerja itu biar dia kerja. Kalau kamu saja kan kamu kok di pondok kan nganggur. Nah, katanya nganggur. Padahal itu jauh lebih baik di pondok. Paham ya? Kalau dia kemudian pulang, maka dia lebih cinta kepada orang tuanya daripada cintanya kepada Allah, yaitu kepada iman, ibadah, akhlak. Nah, terus bagaimana menghadapi begitu? Ya diatur bagaimana agar mungkin ibunya aja diajak mondok. Kecuali nanti kalau sudah diperintah oleh gurunya, sudah kamu cukup belajar Al-Quran, sudah khatam kamu, sudah bisa. Coba amalkan untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Kecuali kalau begitu. Berarti tetap cinta Allah, cinta iman, ibadah, akhlak. Jadi sebenarnya gampang saja kok. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dari manusia itu ada yang mengambil dari selain Allah itu sekutu-sekutu, persamaan-persamaan. Mereka cintai sekutu itu, yaitu isinya dunia itu, seperti cintanya pada Allah, yaitu iman, ibadah, akhlak. Enak-enak mengajar Al-Quran, ternyata apa? Dilarang mengajar, kamu kerja saja. Mengajar Al-Quran gak cukup duitnya buat beli sabun. Ya, gak cukup buat beli sabun. Kalau memang Allah waktunya gak memberi rezeki, walaupun kerja, tambah hutangnya saja yang banyak. Ya, enak-enak mengajar, walaupun duitnya mengajar nggak cukup buat beli sabun, tetapi Allah memberikan sabun, memberikan makan, memberikan odol, memberikan apa dari yang lain, ya kan? Lewat yang lain maksudnya, lewat yang lain. Kemudian dia usaha, tambah utangnya banyak, dibohongi orang. Nah, diajak kerja sama bagi hasil, nyatanya dibohongi orang. Apa tambah dapat duit banyak? Nah, banyak kasus seperti itu. Enak-enak mengajar, ternyata apa? Dia terus mau berhenti dari mengajar, mau usaha. Memang betul, tidak lama begitu punya mobil satu. Tidak begitu lama setelah punya mobil satu, ternyata 2 bulan, 3 bulan sudah punya mobil 3. Ya. Kemudian belum 1 tahun sudah mobilnya 6. Ya, ternyata mobil kreditan dari bank. Ya. Setelah itu apa? Tidak laku usahanya. Tidak laku usahanya. Maka mobil tadi nilai jatuhnya banyak. Sehingga apa? Hutangnya sangat banyak. Belum kerja 1 tahun, belum genap 1 tahun, hutangnya sudah 100 juta lebih. Sehingga orang-orang lain dibohongi semuanya. Orang lain dibohongi, marah-marah. Ya. Yes. Ya, Bul. Jadi kalau memang waktunya rezekinya banyak, walaupun hanya mengajar Al-Quran, tetap dapat rezeki banyak. Iya tak ya?
Jangan dihubungkan dengan itu. Ini, di antara manusia itu ada yang mengambil dari selain Allah alias isinya dunia itu sebagai sekutu-sekutu. Mereka cinta isinya dunia itu seperti cintanya kepada Allah, yaitu seperti atau sama dengan cintanya kepada sabilillah. Sama saja tidak boleh. Kahubbillahi seperti cintanya kepada Allah. Itu loh saja Allah tidak mau. Nah, ya cinta dunia, ya cinta akhirat. Itu loh Allah tidak boleh. Allah melarang. Ya cinta Allah, ya cinta dunia. Oh, tidak mau Allah dibegitukan. Ya. Semakin cinta Allah pasti tidak cinta dunia. Semakin cinta dunia pasti tidak semakin cinta Allah. Tidak semakin cinta pada Allah, itu sudah pasti. Apa tadi kita hindari apa? Ya, nomor 2 kita hindari apa? Cinta dunia, yaitu selain Allah, menyamai cinta kita kepada Allah, yaitu iman, ibadah, akhlak. Sama saja jangan kok. Apalagi lebih, ya kan? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, asyaddu, sangat, lebih sangat, hubban, cintanya, lillahi, kepada Allah. Cara mengamalkan, kita berusaha menjadi orang mukmin yang sebenarnya, yaitu sangat cinta kepada Allah. Dalam kurung sabilillah, garis miring iman, ibadah, akhlak. Apa ulangi, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Apa artinya walladzina amanu? Dan orang-orang yang mereka beriman. Asyaddu, lebih sangat. Bukan sangat saja, lebih sangat. Hubban, cinta. Ana uhibbu supermi, aku cinta supermi. Lillahi, pada Allah. Ya belajar bahasa Arab, tapi belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Makanya Qurani 2 lanjutan itu dulukan. Di MI itu saya lihat, saya dengar kok ada Qurani 5 untuk kelas 3 MI. Bukan begitu sebenarnya. Qurani gitu aja. Jadi Qurani, setelah Qurani 1 untuk kelas 1 Qurani 1, Qurani A dan Qurani B, ya. Kalau sudah khatam Qurani 1, ya lanjutkan dengan Qurani 2. Kelas 2 kok sudah khatam Qurani 2, ya dilanjutkan dengan Qurani 2 lanjutan sambil Qurani 3. Sudah khatam Qurani 3 baru Qurani 4. Enggak, kelas 3 diajari Qurani 3, Qurani 4, Qurani 5. Enggak. Tidak begitu. Nah itu gurunya dibagi. Oh jangan dibagi. Gurunya ya, walaupun ada gantian, ya tetap aja. Kamu tadi guru mengajar Qurani berapa? Qurani 2. Halaman berapa? Halaman 4. Ya berarti nanti dilanjutkan dengan halaman 5 kalau gurunya berbeda. Paham ya? Dilanjutkan dengan halaman 5. Berarti guru harus menguasai Qurani 2, 3, 4, 5. Iya, iyalah. Iya. Gitu aja kok repot, Cara menguasai, hafalkan dulu. Setelah hafal, nalarlah. Setelah nalar, kemudian dipraktekkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Dan orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Cara mengamalkan gimana? Kita berusaha menjadi orang mukmin yang sebenarnya, yaitu sangat atau lebih sangat cinta kepada Allah dalam arti apa? 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 Yaitu sabilillah atau iman, ibadah, akhlak. Orang iman itu lebih cinta untuk perjuangan fisabilillah. Lebih cinta, lebih senang untuk mondok, kemudian belajar Al-Quran, kemudian diamalkan untuk dirinya sendiri dan diamalkan untuk orang lain. Itu lebih disukai daripada dia mendapatkan uang sebanyak apapun. Ya, mendapat uang, mendapat dunia disyukuri. Disyukuri yaitu untuk jalan Allah. Syukur itu satu adalah itu minallah. Itu uangnya Allah, hartanya Allah. Nomor dua, untuk jalan Allah. Untuk jalan Allah, yaitu apa? Untuk mengajar Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, itu contohnya. Untuk sabilillah. Kalau hanya bersyukur itu ini dari Allah, ternyata dimplok, digawe enak-enakan saja untuk dinikmati nafsunya, ya, dinikmati oleh mulutnya saja, oleh matanya saja, ya, maka itu bukan namanya syukur. Itu bukan namanya syukur, ya. Itu hanya apa? Ya, bukan namanya syukur. Ini milik Allah, ternyata apa? Dipangan dewe, ya. Yang benar syukur adalah ini milik Allah untuk jalan Allah. Ini harta Allah, ya, untuk agama Allah. Kalau harta Allah untuk keenaan dirinya sendiri, itu namanya dicolong, itu namanya dirampok hartanya Allah untuk keenaan dirinya sendiri, ya. Hartanya Allah ya untuk agama Allah lah, untuk iman, ibadah, akhlak. Itu namanya syukur. Bukan sekedar ini milik Allah, dari Allah dinikmati. Aku kaya, ya, makan saya ya, makan spaghetti, ya. Makan apa lagi? Burger. Makan apa lagi? Pizza, ya. Hah? Kemudian untuk beli mobil yang mewah, katanya ini miliknya Allah, kok dipakai mobil mewah untuk diri sendiri? Oh, tidak begitu. Milik Allah tidak boleh dirampok, ya. Harus untuk agama Allah. Paham? Taruh saja misalnya duitnya Abah, kemudian kamu pakai beli mobil mewah, itu namanya merampok atau merampok? Ya, merampok. Kalau duitnya Abah ya untuk kepentingannya Abah kan seharusnya, ya kan? Kalau duitnya Allah ya untuk kepentingan agama Allah. Apa kepentingan agama Allah? Banyak, yaitu agar orang pandai bersyukur, sabar, tawakal, orang agar beribadah, ya kan? Ya, untuk beli serban kalau dirinya sendiri sudah cukup, maka seluruh pondok, selanti pondok se-Indonesia dibelikan serban semuanya, ya. Hah? Amin amin tok gak tahu gelem nglakoni, ya. Kalau perlu santri se-Indonesia dibelikan serban semuanya agar apa? Menghamba kepada Allah. Sebab malaikat itu berserban, setan itu tidak mau serbanan, ya. Ya, Ron, setan gak gelem serbanan, Ron. Yes, gak se-Indonesia lah. Se-PPUW saja kamu belikan serban, itu namanya
harta Allah untuk jalan Allah. Ono full nyambut gawe sing gawedu full. Ya. Kono buat membelikan serban santri PPW. Ya. Kalau bisa ya sedunia. Ya. Perempuan juga begitu, boleh kerja nanti kalau sudah waktunya kerja, ya, untuk membelikan suaminya serban, ya. Ngomong pada suaminya, Mas, sudah kalau sampean diperintah oleh Abah untuk mendirikan pondok, sampean gak usah mikir duit, Mas. Aku duitku banyak, Mas, ya. Daripada saya belikan mobil mewah, maka untuk biayai agama Allah, sudahlah sampean gak usah repot, ya. Itu namanya wanita yang solihah, ya, seperti Siti Khadijah. Sing amin kok sing lanang sih. Berarti kamu 8 kamu, ya. 8 ini pengemis itu loh, 8 itu. Jangan jadi istri, Mas, aku belikan apa? Belikan bedak gitu loh, Mas. Ya. Jangan itu yang diminta. Itu loh, tetangga kita sudah punya rumah, kita masih belum punya rumah. Kapan, Mas, rumah kita? Ya sudah, nggak usah repot-repot. Nanti saya pesankan rumah masa depan. Kuburannya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat cinta kepada Allah. Mudah-mudahan saja firman Allah ini adalah menyindir kita agar menjadi lebih sangat cintanya kepada Allah. Allahumma amin. Lebih sangat cinta kepada sabilillah, iman, ibadah, akhlak. Cinta bukan cinta gombal, tapi cinta sungguhan. Kita korbankan harta, tahta. Kita korbankan ilmu, tenaga, pikiran untuk sabilillah. Iman, ibadah, akhlak. Allahumma amin. Lebih cinta Al-Quran, sehingga duit tidak dibelikan gelang atau perhiasan istrinya, tapi dibelikan Quran terjemah per kata, Rp4.000 per eksemplar, ya. Diborong itu satu lemari untuk dibagi-bagikan kepada murid-murid agar belajar Quran. Itu namanya lebih cinta kepada Allah daripada yang lain, daripada istri, anak, dan sebagainya. Allahumma amin. Seorang perempuan juga bisa cinta kepada Allah. Bisa. Bukan hanya laki-laki saja. Kesetaraan gender yaitu dalam hal iman. Seorang istri mengatakan pada suami, Mas, sudahlah Mas, gak usah buat beli perhiasan buat saya, Mas. Baju saya sudah cukup Mas, sudah cukup untuk nutup aurat, ya. Gak perlu beli baju yang bermerek-merek itu, ya. Sudah buat beli Al-Quran terjemah per kata itu aja 4.000 per eksemplar, ya. Atau yang lebih mahal ya lagi, yaitu buat beli Qurani saku
Rp100 per eksemplar. Mbok ya dibayar kamu itu Rp100 per eksemplar saja tidak dibayar. Syukur-syukur kamu boroki orang se-Indonesia ya. Orang se-Indonesia itu kamu belikan Qur'ani saku ya. Walaupun itu berupa qasidah ilmu kan lumayan. Sehingga qasidah ilmu nanti dimasukkan saku, sehingga pas pada waktu nganggur-nganggur dibuka sakunya qasidah ilmu tadi, kemudian dibaca. Hidup ini ciptaan Tuhan. Sudah itu aja sudah kebaikan. Itu berarti ingat Tuhan. Walaupun hanya beberapa detik tadi. Ya. Daripada kamu nyanyi lagu-lagu yang gak genah. Dari luar Jawa ternyata belajar lagu Jawa. Iki piye. Walladzina amanu, sama-sama. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lagi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman ya, yaitu lebih sangat cinta kita kepada Allah. Allahumma amin. Walau yarol ladzina zalamu, walau dan jikalau atau andai yaro melihat, siapa yang melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, yang mereka zalim. Ingatlah ketika yarawna, mereka melihat al-adzab, siksa. Jadi orang-orang yang zalim itu nanti akan melihat siksa. Pada waktu melihat siksa itu kemudian dia bergumam, annal quwwata lillahi jami'a. Sungguh kekuatan itu milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan sungguh ternyata Allah itu sangat berat siksanya. Naudzubillah. Jadi walau yaro, kita hindari menjadi orang yang zalim sehingga melihat siksa Allah, merasakan siksa Allah. Sehingga melihat atau merasakan siksa Allah. Naudzubillah. Sehingga teruskan kapan? Sehingga mengatakan sungguh atau merasakan sungguh kekuatan milik Allah dan sungguh siksa Allah sangat berat. Sangat berat. Jadi kita mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin, yaitu yang lebih cinta kepada Allah daripada cinta pada dunia, lebih suka sabilillah daripada yang lain. Kita hindari menjadi orang yang zalim sehingga merasakan siksa Allah, melihat dan merasakan siksa Allah, sehingga dia merasakan, membuktikan bahwa ternyata kekuatan hanya milik Allah. Dan bahwa ternyata Allah itu sangat berat siksanya. Na'udzubillah. Ternyata rokok yang sempat mengenai tangan itu memang sakit, tapi tidak ada apa-apanya dibanding dengan rokok. Ya.
rokok dengan rokok masih jauh ya, neraka. Makanya cinta kepada rokok itu harus kita kalahkan untuk menuju cinta kepada jalan Allah. Kadang-kadang saking cintanya pada rokok sampai rokok diumet-umet no ya. Kemudian merokok disedot itu mulutnya digoyang-goyang. Saking cintanya pada rokok goyang kan. Ya. Kita hindari gitu aja ya, kita belajar ya kan. Merokok itu menyebabkan kanker kantong kering. Apa tadi? Kita hindari menjadi orang zalim, yaitu gampangnya orang zalim itu apa sih? Ulama mengatakan orang zalim adalah orang yang cinta dunia. Orang zalim adalah orang yang cinta dunia. Macam-macam setan ini kalau mau menggoda ya. Makanya kamu banyak istighfarnya aja. Ngaji enak-enak dipateni lampu neo atau di sana dikasih lampu biar itu dulu ada lampunya itu nempel tembok tuh, terus diambil kira-kira 1 meter dari jendela itu dipasang lampu nanti biar yang sana bisa agak terang. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Walau yaral ladzina zalamu, dan andai orang-orang yang zalim itu melihat, idh yarawna, ingatlah ketika mereka melihat al-azaba pada siksa, annal quwwata lillahi jami'a, sungguh kekuatan bagi Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan sungguh Allah amat berat siksanya. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa Allah sangat berat siksanya. Itu ditambah aja nggak apa-apa, nomor 2 atau nomor berapa, yaitu kita selalu ingat bahwa Allah sangat berat siksanya. Allah itu kuat menyiksa orang selama-lamanya, itu kuat. Allah yang maha hidup kekal itu kuat menyiksa orang selama-lamanya di neraka. Allah itu sangat keras siksanya, menyiksa selama-lamanya orang kafir di neraka itu, selama-lamanya. Ini bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Ada orang yang di neraka itu minta diberi tangguh sebentar, hai malaikat tolong beri tangguh sebentar saya di neraka ini, mbok ya sehari saja saya tidak disiksa. Malah dimarahi oleh malaikat, bukankah kamu di dunia dulu sudah diingatkan dengan azab ini? Kenapa kamu juga maksiat? Kenapa kamu juga ingkar kepada siksa ini? Kenapa kamu banyak lupanya dulu? Andai kamu banyak ingatnya, maka lupanya kamu diampuni oleh Allah. Karena banyak ingatnya, maka kamu selamat dari seperti ini. Dulu kamu lupakan yang seperti ini.
Sudah banyak tidak kita melupakan? Nah, kalau nggak diampuni gimana? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sudahlah, amal soleh itu yang paling bagus yaitu ilmu atau iman. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, amal soleh apa yang paling bagus? Rasul menjawab ilmu. Ya Rasulullah, amal soleh apa yang paling bagus? Ilmu. Sampai 3 kali, sampai 4 kali. Baru yang terakhir, kenapa engkau jawab ilmu ya Rasulullah? Saya tanya amal. Iya, ilmu itu ya seperti ini tadi loh, keyakinan tadi loh. Ingat kalau Allah itu sangat berat siksanya. Itu namanya ilmu. Sehingga karena ilmu yang di dada atau mesin yang di dada ini selalu ingat pada akhirat, maka tindakan pun juga didasari ingat akhirat. Kalau mesin jam dinding itu adalah tidak rusak, pasti jarum yang ditunjukkan oleh jam dinding itu adalah cocok. Ya atau ya? Makanya yang penting mesinnya dulu, mesinnya jam dinding itu atau mesin kita. Ingat kita kepada siksa Allah, ingat kita kepada akhirat. Sehingga malaikat nanti tidak memasukkan ke neraka dan tidak pernah dijawab oleh malaikat, bukankah dulu kamu sudah diingatkan seperti ini, tapi kamu banyak lupanya. Kamu lupakan itu. Sehingga benar-benar terjadi seperti ini. Apa selamanya disiksa begini? Ya selamanya coy. Ya. Oh. Ya selamanya. Gimana kalau gitu selamanya? Ya sudah. Kembali ke dunia, oh enggak bisa. Enggak bisa. Mau kembali ke dunia gimana? Sudah tutup semuanya ya. Dulu kamu SMS-an laki-laki perempuan sudah dikatakan bahwa itu mendekati zina, kamu tetap laksanakan saja. Ayo. Mau kembali ke dunia saya tidak SMS-an lagi. Sudah pabriknya pulsa sudah tidak ada ya. Jadi Allah sangat kuat, bahwa kekuatan hanya milik Allah, bahwa Allah itu tidak sekedar membuat surga saja, tapi juga sangat berat siksanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ketika tabarro'a berlepas diri, berlepas tangan, membebaskan diri, artinya tidak tanggung jawab. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka diikuti. Kalau ittaba'u mereka mengikuti, kalau uttubi'u mereka diikuti. Kalau dakhala yadkhulu masuk, dukhila yudkhulu dimasuki, adkhala yudkhilu memasukkan, udkhila yudkhalu dimasukkan.
Iddakhola yaddakhilu. Atau ini sama dengan idtakhola. Jadi ada tambahan tak. Idtakhola yaddakhilu. Apa idtakhola? Apa? Menjadi masuk. Kalau udtukhila, apa? Yudtakholu, di apa? Dijadi masuk, ya. Oke, dijadi masuk atau dijadikan masuk. Kalau ittaba'a itu asalnya misalnya taba'a, kemudian kemudian dikasih tak tambahan ittaba'a mengikuti. Kalau uttubi'a, ittaba'a menjadi ikut, uttubi'a menjadi ikut. Terus gini aja, diikuti gitu aja ya, gampang ya. Alladzi iltabarra'a, ketika melepaskan diri, berlepas diri atau tidak tanggung jawab. Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Orang yang diikuti tidak tanggung jawab. Minalladzina taba'u, dari orang yang mengikuti. Ingatlah itu. Wara'awul azaba, dan mereka melihat siksa. Wataqatta'at, dan terputus bihim, terhadap mereka al-asbabu, sebab-sebab. Waqala alladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti berkata. Waqala, dan berkata sapa alladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti, yang mereka mengikuti, lau anna lana karrotan, lau jikalau atau andai lana, anna sungguh, lana bagi kami karrotan, pengulangan kembali ke dunia. Fana tabarra'a minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, seperti apa yang mereka berlepas diri dari kami. Jadi nanti di akhirat itu orang yang diikuti untuk sehingga berbuat jelek, ya, itu berlepas diri dari orang yang mengikuti. Maka orang yang mengikuti tadi ngomong, andai aku dikembalikan ke dunia, sungguh aku tidak mengikuti orang-orang ini. Makanya kita hindari, satu, menjadi orang yang diikuti. Satu, kita menghindari menjadi orang yang diikuti dalam kejahatan. Jadi apa? Kita hindari apa? Menjadi orang yang diikuti dalam kejahatan. Jahat ya jangan jahat, apalagi diikuti, apalagi jadi pemimpinnya orang jahat. Nomor 2, kita menghindari mengikuti atau kita tidak mengikuti orang jahat. Nomor 3, kalau terpaksa berbuat jahat maka tidak bersama-sama. Ya, tidak berjamaah, tidak bersama-sama. Yang paling penting ayatnya dihafalkan. Tentang keterangan tadi dari Abah itu hanya keterangan Abah saja. Kamu pakai jika kamu menurut akal kamu cocok dengan Al-Quran. Ya, cocok dengan Abah yang dibaca Abah, yaitu Al-Quran. Ya. Artinya kamu bukan mengikuti Abah tapi mengikuti Al-Quran.
atau mengikuti abah dalam rangka ikut Al-Quran. Abah ulangi ya, ingatlah ketika orang yang diikuti itu berlepas diri, tidak tanggung jawab dari orang yang mengikuti. Dan mereka sama-sama, yang mengikuti dan yang diikuti sama-sama melihat atau merasakan siksa. Dan antara orang yang diikuti maupun yang mengikuti itu terputus. Warawul azaba dan wataqatta'at, dan terputus bihim dari mereka al-asbabu, sebab-sebab, yaitu hubungan-hubungan. Ya. Jadi orang yang diikuti nanti itu berlepas diri. Berlepas diri, tidak tanggung jawab. Ngomong, aku masuk neraka gara-gara kamu dulu mengajak saya. Ya. Matur pada malaikat, saya masuk neraka gara-gara ini, diajak ini. Maka malaikat juga tetap menyiksa saja. Kenapa kamu diajak mau? Pokoknya yang penting kamu salah, dia salah, maka dia dihukum, kamu ya dihukum. Ya, makanya orang kalau diajak salah, bukan yang mengajak saja yang dihukum, yang diajak kok mau ya dihukum. Ya. Kenapa kok mau diajak? Sama di nerakanya. Kemudian ngomong bertengkar, gara-gara kamu aku menjadi neraka. Yang mengajak juga begitu. Kenapa kamu mau bertengkar? Jadi di neraka itu tidak ada kata penghormatan sama sekali. Di neraka itu hanya geger terus ya. Sudah disiksa, bertengkar terus. Ya. Yang diajak itu syukur kamu disiksa. Kamu juga yang mengajak juga, kamu juga syukur kamu disiksa. Kenapa dulu ikut saya? Ya, gara-gara kamu ikut saya, aku jadi dilipatkan siksanya. Jadi orang yang mengajak itu kemudian berdoa pada Allah yang diajak itu. Ya Allah, karena dulu saya diajak ini, maka lipatkan siksanya untuk dia. Maka Allah melipat gandakan siksanya orang yang mengajak. Nah, orang yang mengajak tadi, misalnya orang yang minuman keras, kan dosa kan? Contoh saja minuman keras. Kok mengajak orang 5, berarti yang mengajak tadi dilipatkan siksanya. 6 kali lipat. Misalnya mengajak orang 5 berarti 6 dengan dia. Berarti siksanya 6 kali lipat. Nah, mengajak satu orang berarti 2 kali lipat. Makanya andai berbuat dosa, ya tapi jangan ya. Umpama terlanjur, jangan mengajak orang. Jangan mengajak orang. Laki-laki mengajak berbuat mendekati zina pada perempuan. Kok perempuan mau ya? Kok perempuan mau, maka laki-lakinya tadi disiksa 2 kali lipat. Paham ya? Dan siksanya sangat berat. Yang perempuan diajak mau, dicium kok mau-mau aja ya. Mau ya, juga disiksa di neraka. Kemudian kok mengajak orang lain lagi, temannya yang laki-laki, kamu jaga ya pintunya, biar kalau ada orang yang masuk kamu halang-halangi ya. Maka yang menjaga itu juga disiksa walaupun tidak ikut pacaran ya. Ya disiksa sama. 1 kali lipat. Yang mengajak berarti korbannya berapa? Dirinya sendiri, yang perempuan, dan orang yang menjaga.
maka dia dilipatkan 3 kali lipat. Misalnya kalau si orang dua ini yang bagian jaga itu 1000 tahun ya, 1000 tahun atau 40.000 tahun misalnya, maka yang mengajak tadi 40.000 tahun kali 3. Berapa? 120 tahun. Nyonyor kamu ya. Makanya kalau terpaksa berbuat jahat, jangan ngajak-ngajak teman ya. Jangan tunjuk-tunjukkan teman. Bang? Mendekati zina ngajak-ngajak teman. Kalau diajak jangan mau. Malah matur saja. Lapor saja. Itu tadi mau begini, saya larang. Nah, kamu dapat pahala. Kemudian yang dilarang tadi, dilarang pacaran, itu juga diselamatkan oleh temannya yang melarang. Allahumma amin. Makanya kalau diselamatkan yang matur suwun, terima kasih, ya kan? Melanggar akhlak kemudian disuruh istighfar, dicancang, dicambuk dan sebagainya, terima kasih yang nyambuk itu. Mestinya kamu yang dicambuk bayar pada yang nyambuk ya. Matur suwun, ini saya punya cuma uang 1 juta ini buat kamu. Mestinya berterima kasih kan ya. Jadi tadi satu apa? 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 Kita hindari menjadi orang yang diikuti dalam kejahatan. Jangan sampai kita kalau berbuat jahat, naudzubillah, jangan kalau bisa ya, apalagi diikuti. Apalagi diikuti. Apalagi dicontoh. TV-TV itu, bintang film itu nanti itu menanggung dosanya sendiri dan orang yang mencontoh dia. Berapa itu? Tinggal totalan saja ya. Nomor 2, kita tidak mengikuti orang yang berbuat jahat. Kalau bisa tak malah nahi mungkar. Yang ketiga, jika terpaksa berbuat jahat maka jangan bersama-sama. Dosanya double. Sebaliknya kalau berbuat baik sebaiknya bersama-sama, pahalanya double. Allahumma bukan double berlipat ya. Kemudian kita selalu takut ancaman siksa Allah. Nomor 4 ya. Kita selalu takut ancaman siksa Allah. Nomor 4 atau selanjutnya, mereka mengatakan, walau annalana karnaratan fanatabarru minhum, andai kami diberi pengulangan, jangan ditulis dulu ya, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, yaitu tidak mengikuti. Kama tabarru'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi kita sekarang ini tidak mengikuti orang yang ahli neraka. Mumpung belum saling berbantah-bantahan di neraka. Kita sekarang ini tidak mengikuti ahli neraka. Sudah ditulis tadi ya. Sudah tulis ya, sudah, apa-apa. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikian Allah memperlihatkan pada mereka amal-amal mereka yang sesalan atas mereka.
kita menghindari menyesal di hari kiamat. Kita hindari menyesal di hari kiamat. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka orang-orang yang keluar dari neraka. Na'udzubillah. Kita hindari menjadi orang yang penghuni neraka tanpa dikeluarkan dari neraka. Berarti apa? Kalau sudah terlanjur dosa, kita taubat. Coba belajar Al-Quran ini penting atau penting? Kalau ada yang ngomong, saya kalau ngaji begini takut neraka, tapi kalau sudah selesai nggak takut lagi. Nah, itu berarti apa? Masih imannya naik turun ya. Oleh karena itu perbanyaklah naiknya. Lama-lama mudah-mudahan naik terus, tidak pernah turun-turun seperti imannya ulama. Allahumma amin. Apa sebenarnya juga ingin mengajarkan itu tafsir Al-Qur'ani 6. Tapi kamu hafalkan dulu ya. Kamu hafalkan Qur'ani 6 itu, nanti kira-kira kalau 90% sudah hafal Qur'ani 6 atau pernah hafal gitu aja. Caranya menghafal Qur'ani 6 adalah satu potongan ayat, yaitu sekitar 3 baris, itu kamu hafalkan, kemudian kamu tulis tanpa mencontoh. Kalau pertama kali mungkin mencontoh dulu, lalu tidak mencontoh. Kalau sudah lama, langsung tanpa mencontoh bisa. Allahumma amin. Kalau kamu nggak tahu arti potong-potongnya, arti berkata, tanya pada temannya. Jadi kamu belajar bahasa Arab, utamakan belajar Al-Quran dulu. Ya, jangan sampai artinya bi khorijina, nggak bisa. Ya, minha, nggak bisa. A'malahum, nggak bisa. Alaihim tidak bisa. Kalau a'malahum bisa, alaihim bisa, hasarotin tidak bisa. Lumayan langsung hasarotin dihafalkan. Ingat hasarot, ingat khusron. Khusron itu artinya apa? Penyesalan. Teruskan menghafal Quran ya. Terutama yang akan diajarkan Abah. Kalau kamu misalnya baru mulai, maka yang dihafalkan adalah yang sekiranya akan diajarkan saja dulu. Dulukan yang itu, ya. Yang sudah-sudah, ya sudah, apa kapan-kapan saja. Kalau sudah banyak yang akan diajarkan, sudah hafal, baru yang lain-lain ditambal. Apa tadi? Yang dihafalkan adalah yang sekiranya akan diajarkan. Dulukan itu ya. Dan ditambah dengan Qur'ani 6 juga hafalkan. Atau Qur'ani sebelumnya juga hafalkan. Sebab akan diajarkan oleh Abah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.